Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. الحمد لله على نعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل حال. Ini adalah kenikmatan yang tidak ternilai, di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di tempat ini, tempat di mana insyaallah merupakan tempat perjuangan dakwah bagi kawan-kawan yang ada di Sempuh ini, dan juga di antara tempat yang bisa didatangi oleh para ikhwan di saat ada kajian. Karena terus terang kita butuh banyak tempat untuk melangsungkan atau menghadiri majelis-majelis ilmu. Kita butuh banyak tempat. Sebab ada kalanya seseorang sempat datang di majelis karena jarak antara majelis dengan rumah dekat, sehingga dia menyempatkan diri karena majelis dekat. Untuk di majelis yang jauh mungkin tidak sempat. Juga karena hal-hal yang lain. Ya, oleh karena itu sering kami sampaikan kepada para ikhwan, jika antum sanggup untuk membuat majelis-majelis ilmu di tempat antum, maka lakukanlah, kerjakan semampu antum. Karena majelis ini merupakan salah satu wasilah dari wasilah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di samping Nabi SAW mendatangi person tertentu, individu tertentu, mengajak untuk masuk ke dalam Islam, juga Nabi mengajak kelompok, bukan individu tetapi kelompok masyarakat, dan juga Nabi menempatkan atau membuat majelis ilmu yang didatangi oleh orang-orang untuk menimba ilmu syariat. Kemudian kaum muslimin, sebagaimana Ramadan sudah kita ketahui bersama sudah semakin dekat, maka perlu bagi kita untuk mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan bulan Ramadan. Disitulah maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Yakni ketika kita akan menjalani sesuatu, maka wajib bagi kita untuk mengetahui ilmunya. Di saat usia kita seperti ini terkena kewajiban sholat, yakni di saat kita sudah mulai balik terkena kewajiban sholat, maka wajib mempelajari ilmu tentang hukum sholat. Seseorang yang sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji, bahkan sudah datang gilirnya, masa gilirnya di tahun ini misalnya, maka wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu haji. Nah, ini yang disebut dengan ilmu wajib. Serupa dengan bulan Ramadan yang sudah semakin dekat waktunya, maka kita sebagai muslim yang hendak menghadapi bulan ini, maka hendaklah mempelajari tentang hukum-hukum yang terkait dengan bulan Ramadan. Ada kalanya kita sudah menghadiri berbagai majelis, alhamdulillah kita merasa bahwa kita sudah mendapatkan banyak hal. Namun ketika hadir di majelis yang lain, ternyata masih ada yang kurang, sehingga kita perlu menambahkan dari ilmu yang sudah kita dapatkan. Lalu kaum muslimin masuk di majelis yang lain, ternyata di majelis yang terdahulu belum lagi lengkap, sehingga dilengkapi dengan majelis berikutnya. Dan begitulah kaum muslimin, persoalan-persoalan puasa ini, ada kalanya kita merasa sudah merasa cukup, tidak perlu lagi tambahan, tapi ternyata setelah kita mendengar kajian, ada potongan-potongan video dan lain sebagainya, ternyata masih ada hal-hal yang baru yang belum kita ketahui. Oleh karena itu kaum muslimin, di sini kami akan menyampaikan hal-hal yang boleh jadi antum sudah mengetahuinya,
Dan boleh jadi antum belum mengetahuinya, atau ada yang sudah mengetahuinya tapi lupa. Dengan hadirnya di majelis ini akan semakin menguatkan ingatan dia tentang hukum-hukum yang akan kita sampaikan pada sore ini, yakni terkait dengan kaidah atau aturan yang terkait dengan bulan puasa. Mudah-mudahan kaidah ini memberikan manfaat. Kami akan mengangkat 5 kaidah jika waktu mencukupi. Jika tidak, kita hanya membatasi 3 kaidah. Jadi jika mencukupi sampai 5 kaidah, dan majelis akan berakhir hingga maghrib nanti, dekat ke maghrib. Baik kaum muslimin, kaidah yang pertama, la yathbutu dukhul Ramadan wa khurujuh illa birru'yati aslan wal itmamu badalan. Ya. Ini kaidah yang dibuat oleh salah seorang ulama yang masih hidup, yaitu Syekh Walid, ya, Syekh Rasid bin Walid Sa'idan. Boleh membuat 5 kaidah yang amat bermanfaat. Kaidah yang pertama adalah masuk dan berakhirnya Ramadan, atau waktu bermula dan berakhirnya Ramadan, la yathbut, tidak tetap atau tidak dapat ditetapkan, illa birru'yah, kecuali dengan ru'yatul hilal. Dan ini adalah tanda pokok, ini adalah asal atau pokok dari segalanya. Jadi melihat hilal, masuk Ramadan melihat hilal, keluar dari Ramadan yaitu masuk Syawal juga melihat hilal. Wal itmamu badalan, atau menyempurnakan bulan Sya'ban ya menjadi 30, ini sebagai tanda badal, tanda pengganti. Ya. Jadi pokok dari segala sesuatu adalah melihat hilal. Ya. Baik masuk Ramadan atau keluar Ramadan adalah melihat hilal. Jika ternyata hilal tidak terlihat, maka datanglah tanda pengganti. Tanda itu yang disebut dengan al-itmam, yaitu menyempurnakan bulan Sya'ban untuk masuk ke Ramadan, atau menyempurnakan bulan Ramadan untuk masuk ke Syawal. Untuk kaidah ini Nabi SAW bersabda, la tasumu hatta tarawul hilal, jangan berpuasa hingga kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarawhu, dan jangan berbuka alias masuk ke 1 Syawal hingga kalian melihat hilal. Fa in ghumma alaikum, kalau mendung ya, terhalangi, faqdurulah, maka kadarkanlah. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal. Di hadis pertama jangan berpuasa, dari yang kedua berpuasa karena melihat hilal. Berarti yang satu larangan, yang satunya adalah perintah. Ini sudah semakin sempurna bahwa patokan kita dalam berpuasa adalah melihat hilal. Patokan kita berlebaran, berid adalah melihat hilal. Ya, perhatikan larangan, kemudian juga ada perintah. Fa in humma alaikum, kalau terhalangi mendung, fa akmilu iddatas Sya'ban salasin, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban hingga 30. Ya, karena bulan itu kaum muslimin, kata Nabi, bulan itu jika bukan seperti ini, seperti ini, alias jumlahnya 30 hari, atau seperti ini kata Nabi, seperti ini, atau seperti ini, berarti 29. Maka ketika masuk 29 Sya'ban, maka mulai menyaksikan hilal. Ketika terlihat, ya, terlihat dekat maghrib, masuk maghrib terlihat, berarti besok berpuasa. Berarti Sya'ban hanya 29 hari.
Jika sudah diamati tidak terlihat, ya, tidak ada mendung, tidak ada apapun, tidak terlihat, berarti memang masih bulan Sya'ban. Kalau mendung, ya berarti genapkan Sya'ban menjadi 30. Ini kaidah. Baik. Itu artinya kaum muslimin, hisab tidak boleh menjadi tanda asli dan juga tidak bisa menjadi tanda badal, ya. Jadi hisab tidak boleh menjadi patokan pokok dan juga tidak bisa sebagai apa? Patokan pengganti, ya. Karena apa? Karena hadis amat jelas, tidak boleh berpuasa kecuali melihat hilal, atau berpuasalah karena melihat hilal. Baik. Di samping itu Nabi SAW dengan tegas berkata, inna ummatun ummiyatun, kami adalah umat yang ummi. La naktubu, kami tidak menulis, wala nahsubu, dan juga tidak menghisap terkait dengan urusan puasa. Bukan kami tidak bisa menghisap, ya, karena ilmu hisap ini kaum muslimin sudah diketahui oleh orang-orang sebelum Islam, orang-orang Romawi, orang-orang Nasara. Mereka ketika menghitung hari-hari besar mereka itu menggunakan hisab. Dan sahabat semacam Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang lainnya juga ahli dalam urusan hisab. Baik. Kemudian kaum muslimin, jumlah saksi untuk ru'yatul hilal cukup 1 orang saja, ya. Untuk melihat hilal bulan Ramadan cukup 1 orang saja, yang penting dia adil. Hadis Abdullah bin Umar sebagai bukti untuk ini. Beliau berkata, tara'an nasul hilala, orang-orang mengamati hilal. Fa akhbartu Rasulullah anni ra'aituhu, aku kabarkan kepada Nabi bahwa aku melihatnya. Fasana, Nabi pun berpuasa, wa amara an-nasa bisiyamihi, lalu menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Padahal ini kabar dari satu orang, yang penting dia adil, selesai. Lalu perlukah orang yang menyaksikan hilal disumpah? Ya, sebagaimana yang kita saksikan, orang ketika melihat hilal suruh bersumpah untuk bersyahadat, ya. Jadi dia diminta untuk bersumpah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kaum muslimin, untuk hal seperti ini tidak ada hadis sahih yang mendukung. Ya, ada dalam hadis yang menyebutkan ada orang yang menyampaikan bahwa ia telah melihat hilal. Lalu Nabi SAW menyuruhnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun hadis ini tidaklah sahih. Baik. Jika seseorang menyaksikan, dia orang yang adil, lalu melaporkan ini kepada penguasa, kepada hakim. Dan memang kaum muslimin, kalau ada orang melihat hilal, dia tidak serta-merta mengumumkan kepada orang-orang, tetapi dia harus menyampaikan ke hakim. Ini adab, ini etika. Bukan organisasi, bukan partai atau kelompok-kelompok yang mengumumkan di luar, ya. Tetapi ini disampaikan ke hakim, sebagaimana para sahabat ketika mereka melihat hilal, maka mereka datang ke siapa? Ke Nabi dan mengabarkan hal tersebut. Ketika seorang menyampaikan hal ini kepada hakim, namun hakim menolak, ya, hakim menolak itu, maka ia tidak diperkenankan untuk mengamalkan ruqyah dia, ya, mengamalkan ruqyahnya dengan berpuasa sembunyi-sembunyi. Tidak kaum muslimin, tetapi dia harus mengikuti apa yang menjadi keputusan penguasanya di saat itu. Sebab Nabi SAW bersabda, saumakum yauma tasumun, hari berpuasa kalian adalah di mana orang ramai berpuasa. Wa fitrikum yauma tuftirun, dan hari berlebaran kalian adalah di mana orang-orang berlebaran, alias Id kalian adalah di mana orang-orang ramai berid. Baik, kaum muslimin, jika hilal tidak, ya, jadi persoalan ini kami padatkan saja, ya, dipadatkan insyaallah antum, karena ini sering dibahas, maka cepat nangkapnya. Kecuali kalau ini baru pertama kali dibahas, nah, baru
lambat-lambat, sebagaimana ketika kita mengkaji Bulughul Maram. Baik, apabila hilal tidak terlihat di hari terakhir bulan Sya'ban, yaitu tanggal 29, tanggal 29 dipantau tidak terlihat, jadi malam ke-30-nya tidak terlihat, maka kaum muslimin haram hukumnya berpuasa di hari ke-30. Haram hukumnya. Kalau ternyata tidak terlihatnya karena alasan mendung, ya, alasan mendung, ya itulah yang disebut dengan hari apa? Hari syak, hari yang meragukan. Dan berpuasa di hari yang meragukan ini adalah haram hukumnya. Nabi SAW bersabda, "Man shama al-yawma alladhi yushakku fih," siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, alias ya, hilal tidak terlihat karena mendung, faqad asa Abul Qasim, dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ternyata kondisi tidak mendung, ya, cuacanya cerah, suasana cerah, maka kaum muslimin berarti malam itu masih malam Sya'ban. Hari besoknya 30 itu masih Sya'ban. Namun jika ada orang memilih, wes tak, hati-hati saja, tak berpuasa sehari sebelumnya, ini pun diharamkan. Nabi SAW bersabda, "La yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisaumin yaumin aw yaumain." Tidak boleh salah seorang di antara kalian mendahului puasa Ramadan sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali jika seseorang sudah punya kebiasaan puasa sunnah sebelumnya dan bertepatan sehari atau 2 hari sebelumnya, maka itu diperbolehkan. Baik kaum muslimin, yang terakhir, hilal terlihat di satu negeri namun tidak terlihat di negeri yang lain. Sebutlah di Arab Saudi terlihat, di Indonesia tidak terlihat. Maka apakah yang ini mengikuti yang ini, atau yang ini berpuasa mengikuti hilal yang ada di wilayahnya? Kaum muslimin perlu diingat bahwa tidak ada ijma'. Ingat, tidak ada ijma' di antara ulama yang mengatakan kalau satu negeri sudah melihat hilal berarti seluruh wilayah yang ada di dunia ini wajib mengikuti. Tidak ada ijma'. Ini perlu diluruskan. Karena ada sebagian orang yang agak nekat mengangkat persoalan ini dengan apa? Dengan mengatakan ini adalah ijma'. Ya. Ada kitab yang bagus, ya, yang berjudul Ensiklopedi, bukan ijma', ensiklopedi mayoritas pendapat mayoritas ulama. Ya, ensiklopedi mayoritas pendapat ulama. Ya, jadi pendapat fikih yang merupakan pendapat mayoritas. Jadi ada kitab khusus membahas tentang ijma'nya ulama. Ya, sebab seorang ahli fikih yang mau mendalami ilmu fikih tidak boleh dia mengeluarkan fatwa kecuali dia sudah mengetahui tentang persoalan-persoalan ijma'. Khawatir dia berfatwa ternyata menyelisihi ijma'. Nah, ada lagi pendapat mayoritas ulama. Kalau tidak salah ditulis oleh Dr. Naim Yasin. Ya. Beliau memayahkan dirinya, ya, menulis kitab khusus tentang pendapat-pendapat mayoritas ulama, dan ini bagus. Ya, perlu dipelajari agar apa kaum muslimin, agar kita juga karena mayoritas ini bisa menjadi pertimbangan kuat. Kenapa mayoritas ulama berpendapat demikian? Ini bisa jadi pertimbangan kuat. Bukan berarti mayoritas sudah pasti benar, tidak. Tetapi dengan banyaknya ulama ini bisa membuat kita untuk menimbang-nimbang tentang sesuatu yang hendak kita ucapkan atau hendak kita fatwakan. Jadi di situ beliau menegaskan bahwa tidak ada ijma' bahwa apabila hilal terlihat di satu negeri maka yang lain semua ikut berpuasa. Yang benar kaum muslimin, yang rajih, bahwa apabila hilal berbeda di satu negeri dengan negeri yang lain, maka masing-masing mengikuti hilal mereka, hilal yang ada di wilayah mereka. Ini pendapat yang unggul.
Berdasarkan hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal, alias setempat. Ya, bayangkan di masa Nabi alat komunikasi waktu itu tidak ada. Ketika Nabi menyabdakan ini, orang pasti mengamalkan di tempat mereka masing-masing. Sekarang ini baru menjadi perbedaan ketika ada teknologi, ada media sosial. Apakah ini mencakup satu atau sesuai dengan wilayah mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, hadis Quraib, ya, di mana Quraib begitu jelas menyaksikan hilal di malam Jumat, tetapi Ibnu Abbas yang ada di Madinah melihat hilal di malam Sabtu. Ketika di penghujung bulan, ya, Quraib sampai di Madinah. Lalu Ibnu Abbas bertanya, apakah anda melihat hilal? Katanya, ya. Kapan orang di Syam melihat hilal? Malam Jumat. Kata Ibnu Abbas, kami di Madinah menyaksikannya di malam Sabtu. Kata Quraib, ya Ibnu Abbas, apakah kita tidak mencukupkan ru'yanya Muawiyah yang ada di Syam? Kata Ibnu Abbas, kami akan melanjutkan puasa atau menggenapkan puasa hingga kami melihat hilal. Kalau lihat hilal berbareng, kalau tidak kami akan sempurnakan puasa. Kata Quraib, mengapa begitu ya Ibnu Abbas? Katanya, seperti inilah kami diperintahkan. Ya, hakadha amarana Rasulullah. Seperti inilah Nabi memerintahkan kepada kami. Alias ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau ada kasus seperti ini, Nabi memerintahkan seperti ini. Boleh jadi apa yang dikatakan Ibnu Abbas ini memang suruhan Nabi. Atau yang kedua, ini ijtihad Ibnu Abbas. Karena kalau dicari-cari dalilnya memang nggak ketemu. Ya, ada hadis Ibnu Abbas. Berarti boleh jadi ini pendapat Ibnu Abbas. Tetapi kaum muslimin, daripada mengikuti pendapat-pendapat yang lain, tentu mengikuti pendapat seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas, yang merupakan sahabat yang faqih dan ahli tafsir, di mana Nabi pernah mendoakan, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia ilmu, faqihkan dia ilmu agama, dan dalamkan dia ilmu tafsir. Dan pendapat Ibnu Abbas ketika itu tidak ada yang menentang dari kalangan para sahabat. Oleh karena itu pendapat ini lebih aula, lebih utama untuk diikuti. Maka selesai kaidah yang pertama, kaum muslimin. Ya. Jadi kaidah pertama ini, masuk dan keluarnya Ramadan atau bermula atau berakhirnya Ramadan itu tidak dapat ditetapkan melainkan dengan apa? Ru'yatul hilal. Ya, ru'yatul hilal. Dan ini adalah sebagai tanda pokok. Apabila hilal tidak terlihat, maka masuklah tanda pengganti. Apa tanda penggantinya? Yaitu menggenapkan Sya'ban menjadi 30 atau menggenapkan Ramadan 30 hingga masuk ke Idul Fitri atau masuk Syawal. Baik. Kaidah yang kedua, mufsidatus shaum tauqifiyah, bahwa perusak puasa, pembatal puasa itu sifatnya tauqifiyah. Ya. Artinya kaum muslimin, apabila suatu ibadah tetap dengan dalil, ya, bahkan muamalah juga sama, maka ibadah ini tidak batal kecuali dengan dalil yang lain. Ya. Jadi apabila seseorang sudah masuk dalam suatu ibadah, ya, dan ini tetap dengan dalil, maka ibadah tersebut tidak batal kecuali dengan adanya dalil. Semisal berwudu, seseorang ada di dalam wudunya, ya, berdasarkan dalil-dalil bahwa seseorang jika sudah membasuh anggota wudunya dengan ada niat, maka dia ada di dalam wudunya. Mengeluarkan seseorang dari wudunya alias batal wudunya perlu ada dalil. Ya, semisal buang angin, ada dalil. Berjima,
ada dalil. Buang air besar, ada dalil. Buang air kecil, ada dalil. Persentuhan antara laki dengan perempuan, kata sebagian ulama, ada dalil, walaupun mungkin ini masuk dalam ranah perbedaan pendapat. Atau memegang kemaluan, ya, ada dalil. Tidurnya ada dalil. Jadi seseorang tidak keluar dari hukum wudu kecuali ada dalil. Sama dengan muamalah. Orang kalau sudah ankahtuka wa zawwajtuka, ya, lalu dia berkata qabiltu, berarti dia sah menjadi suami istri. Untuk menetapkan bahwa si fulan sudah terpisah dari istrinya, atau seseorang sudah berpisah dengan suaminya, maka kaum muslimin tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil yang jelas. Tanpa dalil, maka dia masih tetap ada dalam ikatan suami istri. Oleh karena itu ada istilah di negeri kita ini namanya bangun nikah, ya, mengulangi lagi pernikahan, khawatir ada hal-hal yang membatalkan pernikahan di masa yang lalu, juga biar keberkahan rumah tangga semakin besar dengan adanya nikah ulang ini. Tapi tidak diperbolehkan. Nah sekarang kaum muslimin katanya dengan puasa, bahwa perusak atau pembatal puasa, ya, perusak atau pembatal puasa itu bersifat tauqifiyah, yakni seseorang tidak boleh mengatakan amalan ini batal, amalan ini membatalkan puasa, amalan ini membatalkan puasa, kecuali jika ada dalil sahih tentang itu. Oleh karena itu kaum muslimin, pembatal-pembatal puasa yang disebutkan di dalam hadis-hadis, begitu juga dalam ayat Al-Quran. Satu adalah jima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas shiyam ar-rafasu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian di malam hari, untuk rafas, untuk berhubungan dengan istri. Begitu juga seseorang datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, halaktu, aku binasa ya Rasulullah." Kata Nabi, "Wa ma ahlak, wa ma ahlakat." Apa yang membuatmu binasa? Qala, "Waqa'tu ala ahli wa ana shaimun." Saya mengumpuli istri sedang saya dalam kondisi puasa. Lalu Nabi mengatakan, "Apakah engkau memiliki budak untuk dimerdekakan?" dan seterusnya. Alias ini juga membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa kaum muslimin makan minum. Kita sudah mengetahui bersama. Allah berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad." Makan dan minumlah hingga tampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Yang ketiga kaum muslimin, sengaja muntah, sengaja memuntahkan diri. Nabi SAW bersabda, "Man dzara'ahul qai." Siapa yang keluar muntahnya bukan atas dasar kesengajaan, bukan kehendak dia, fala qada alaih, tidak ada ganti atasnya. Wa man istaqa amadan falyaqdi. Siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaklah dia mengganti puasanya tersebut. Ya. Baik. Kemudian kaum muslimin, haid dan nifas ini sudah pasti membatalkan puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum." Bukankah wanita apabila haid maka ia tidak salat dan juga tidak berpuasa. Sementara nifas sama dengan haid. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha saat perjalanan haji mengalami haid. Lalu Nabi bertanya kepadanya, "Apakah engkau nifas?" Ya, apakah engkau nifas ya Aisyah? Padahal nifas ini istilah untuk orang yang melahirkan. Kata Aisyah, "Betul ya Rasulullah, saya lagi nifas." Ini menunjukkan bahwa istilah haid, ya, istilah haid juga bisa digunakan dengan istilah nifas. Tetapi nifas ini lebih khusus untuk orang yang melahirkan. Baik, kaum muslimin, murtad
sudah pasti membatalkan puasa seseorang. Lain asyrakta la yakhbathanna 'amaluk. Apabila kalian melakukan kesyirikan, maka batal semua amalan-amalan kalian. Kemudian kaum muslimin, ada yang khilaf di antara ulama bekam. Sebagian ulama mengatakan bekam itu membatalkan puasa. Nabi bersabda, "Aftaral hajim wal mahjum." Batallah orang yang membekam dan yang dibekam. Namun ada hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam sedang beliau berpuasa. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa jika bekam ini sampai melemahkan dia dari berpuasa, maka batal. Dan sebagian tetap mengatakan bahwa bagaimanapun bekam tidak membatalkan. Begitu juga dengan istimna. Istimna itu adalah masturbasi. Sebagian ulama mengatakan ini batal karena Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang berpuasa, dia meninggalkan yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karena aku. Ya, dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat. Orang ketika berjima, ya, maka keluar syahwatnya, syahwatnya hilang. Ya, begitu juga dengan orang yang masturbasi. Maka ketika selesai masturbasi dan keluar air mani, maka syahwatnya pun lepas. Berarti sama dengan jima. Oleh karena itu mayoritas ulama mengatakan bahwa masturbasi ini adalah membatal puasa. Namun sebagian kecil ulama mengatakan bahwa tidak batal karena tidak bisa dianalogikan dengan jima. Jima ya jima, masturbasi ya masturbasi. Ya, bukan berarti masturbasi boleh. Ini hanya semata-mata membahas tentang apakah membatalkan atau tidak membatalkan. Dan Allahu a'lam bahwa pendapat yang mengatakan batal itu lebih mendekati kepada pendapat yang rajih. Baik. Kaidah yang ketiga, yughallabu janibul manfadil mu'tad wa yughallibu janibut taghziyati fi ghairihi. Kalau terjemahan letter-letternya seperti ini, tapi agak rumit. Lebih dikedepankan sisi al-manfadh al-mu'tad, saluran yang lazim, dan lebih mengedepankan sisi taghziyah daripada al-manfadh al-mu'tamad. Intinya seperti ini. Apa saja yang masuk, baik itu makanan atau bukan makanan, asalkan masuk melalui saluran yang lazim, maka hal itu membatalkan puasa. Baik, sederhananya, di tubuh kita ini ada beberapa rongga, tapi rongga utama ada dua. Ada rongga otak dan ada rongga perut. Masing-masing rongga ini ada salurannya. Ya, ada saluran. Untuk otak melalui hidung. Untuk rongga perut melalui mulut. Nah, ini namanya saluran yang lazim. Ya, saluran yang lazim. Ya, baik. Dan ulama begitu juga ahli medis bersepakat atau memiliki pendapat yang sama bahwa hidung pun memiliki jalur masuk ke dalam rongga perut. Selain naik ke otak juga masuk ke dalam perut. Baik. Di sini ada kaidah, ada dua kaidah bahwa apa saja, baik itu makanan atau non makanan. Jadi apa saja, apakah itu makanan atau non makanan, apabila masuk ke dalam rongga perut, ya, melalui saluran yang lazim, yaitu mulut, maka itu membatalkan puasa. Itu membatalkan puasa. Ya, nanti kita sebutkan contoh-contohnya supaya jelas. Yang kedua, apa saja yang masuk ke dalam perut, ya, apa saja yang masuk ke dalam perut, saluran perut, tetapi melalui saluran yang tidak lazim, ya, saluran yang tidak lazim, semisal
lubang telinga, kemudian mata, lubang mata, kemudian boleh jadi melalui urat. Ya, jika dia tidak menempati posisi makanan, maka tidak membatalkan. Tetapi jika yang masuk itu adalah makanan, maka dia membatalkan. Ya, kami ulangi lagi. Ini ada dua kaidah. Jadi apa saja yang masuk ke dalam rongga perut, sebutlah dalam lambung, ya, melalui saluran yang lazim, yaitu mulut atau hidung, makanan atau bukan makanan, misalnya ketelan koin masuk melalui mulut, berarti ini membatalkan puasa. Baik. Yang kedua, sesuatu yang masuk ke dalam perut tidak melalui saluran yang lazim, ya, itu yang disebut dengan al-manfaz al-mu'tad, ghairul manfaz al-mu'tad, bukan saluran yang lazim. Ya. Jadi al-manfaz ghair al-mu'tad, bukan saluran yang lazim, lubang telinga, lubang mata atau dubur, ya, bukan saluran lazim yang masuk ke dalam perut. Maka jika dia makanan, membatalkan, dan jika bukan makanan, maka tidak membatalkan. Kaidah ini penting kaum muslimin untuk menghukumi banyak kasus. Nah, sekarang berobat dengan tetes mulut, ya, tetes mulut, lalu masuk ke mana? Ke dalam perut. Ini membatalkan atau tidak membatalkan? Batalkan. Ya, mau obat mau apa masuk ke dalam mulut, membatalkan. Tapi kalau tidak sampai ke lambung, hanya sekedar mencicipi saja, itu dilepehkan, dibuang, maka ini diperbolehkan sebagaimana asar Ibnu Abbas kalau tidak salah. Baik, tapi jika diyakini ada masuk, maka itu membatalkan, karena dia serupa makan atau serupa dengan minum, dalam posisi makan atau dalam posisi minum. Yang kedua, tetes mata. Tetes mata ini masuk saluran lazim atau saluran yang tidak lazim. Baik, ketika ada orang bercela, misalnya bercela, lalu seperti terasa di kerongkongan dan ada rasa misal masuk di perut, batalkan atau tidak membatalkan? Tidak membatalkan, karena bukan makanan, sudah masuk di pintu yang tidak lazim dan juga bukan makanan. Baik, tetes telinga membatalkan atau tidak membatalkan? Ya, berobat masuk tetes dalam telinga, maka kata ulama-ulama ini tidak membatalkan. Jadi kalau ada orang pakai tetes telinga lalu masuk dan terasa di kerongkongan, lalu masuk ke lambung, maka ini tidak membatalkan. Baik. Kemudian ada yang namanya endoskopi. Ya, mau melihat kondisi lambung, lalu dimasukkan alat selang hingga sampai ke lambung, membatalkan atau tidak membatalkan? Melewati mulut, membatalkan kalau mengikuti kaidah ini. Karena dia masuk melalui saluran yang lazim. Makanya banyak ulama mengatakan endoskopi ini membatalkan, karena sudah masuk ke lambung. Atau pakai sonde, apa istilahnya, ya, kami dapat ilmu dari kawan yang ada di sini, ada orang sakit dimasukkan ke dalam lubang hidung sampai ke lambung. Ini membatalkan atau tidak membatalkan? Membatalkan, walaupun bukan makanan. Nah, demikian. Tapi kalau sudah masuk sonde, ini sudah orang nggak puasa, dipastikan bahwa dia pasti orang sakit berat. Ya, baik. Kemudian kaum muslimin, infus. Nah, infus ini memasukkan zat makanan, tetapi melalui apa? Melalui pembuluh, melalui pembuluh darah. Baik. Berarti ini bukan jalur yang lazim, tetapi posisinya
ada dalam posisi makanan. Bukti ada orang berminggu-minggu, ya, berminggu-minggu, bahkan orang koma, diinfus selama 1 pekan, 1 bulan, ia bertahan hidup, kuat bertahan hidup. Berarti ini menempati posisi makan. Membatalkan atau tidak membatalkan? Batalkan. Ada sebagian ulama mengatakan tidak batal, tetapi mayoritas ulama mengatakan batal. Apalagi mengikuti kaidah ini berarti dia batal. Ya, batal. Baik. Kemudian obat yang dimasukkan melalui dubur dan terasa di lambung, masuk di lambung, jadi dimasukkan melalui dubur dan terasa di lambung, membatalkan apa tidak membatalkan? Tidak membatalkan, karena dia masuk pada saluran yang tidak lazim. Ya, baik. Ada orang merokok di bulan puasa. Rokok dia dihisap, terasa di kerongkongan, dan pasti ada partikelnya yang masuk ke dalam lambung. Ini membatalkan atau tidak membatalkan? Batal, karena masuk pada kaidah, ya, apa saja yang masuk, baik itu makanan atau minuman, asalkan masuk melalui saluran yang lazim, maka itu membatalkan. Pakai henna, biasanya kalau orang mewarnai ininya, tiba-tiba terasa, ya, terasa di lambung, di perut misalnya, membatalkan atau tidak membatalkan? Tidak membatalkan. Baik, ala kulli hal, dengan kaidah ini insyaallah kita bisa banyak memutuskan beberapa persoalan-persoalan yang baru. Tinggal kita lihat, seperti tadi Ustaz katakan, ada orang nelan koin, ya, masukkan koin di mulutnya, tiba-tiba tertelan. Oleh karena itu kaum muslimin, dalam hadis yang mendasari ini, Nabi SAW memerintahkan kita untuk beristinsyak dengan bersungguh-sungguh. Kata Nabi, wabalig fil istinsyak, dan bersungguh-sungguhlah menghirup air di saat Anda berwudu. Ya, bersungguh-sungguh. Jangan cuma bersungguh-sungguh. Illa an takuna shaiman, kecuali Anda sedang berpuasa. Terlarang. Ya, sebab jika dihirup dikhawatirkan masuk ke dalam kerongkongan, lalu masuk ke dalam lambung. Ya, baik. Tentang misalnya kumur-kumur langsung ketelan, misalnya ya, mau berenang mencelupkan diri, tiba-tiba ada yang masuk ke dalam mulut, ini masuk di kaidah yang lain. Ya, baik. Berikutnya, kaidah yang keempat, la yu'athiru mufsidus saum illa bidzikr wa ilmin au iradatin bahwa pembatal puasa ini tidak memberi pengaruh apapun akan keabsahan puasa seseorang, ya, kecuali karena sadar, atau karena dia tahu, atau dia melakukan itu karena suka rela. Artinya apa kaum muslimin? Barang siapa yang lupa, tidak mengingat, barang siapa yang lupa alias tidak mengingat, dia melakukan salah satu pembatal dari pembatal puasa. Semisal dia lupa berjima dengan istrinya di siang hari, dipikir itu bulan Syawal, mungkin, maka kaum muslimin, dia tidak batal puasanya. Begitu juga dia makan karena tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Yang kedua, dia tidak mengetahui, ya, tidak tahu hukum. Maka ketika ada seseorang melakukan sesuatu atas dasar kejahilan, dia menganggap bahwa berjima di siang hari itu boleh-boleh saja, ya, tidak ada larangan dalam syariat, ya. Atau muntah dengan sengaja itu adalah tidak membatalkan puasa, sehingga dia dengan santainya meruqyah diri sendiri di siang hari, atau melakukan tindakan-tindakan yang sengaja muntahkan dirinya karena tidak tahu,
ya, maka tidak ada konsekuensi hukum atasnya. Begitu juga jika seseorang dipaksa, ya, karena yang membatalkan apabila dilakukan secara sukarela. Namun jika dia dipaksa untuk melakukan sesuatu, ya, dari pembatal-pembatal puasa, maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Tidak membatalkan puasanya. Ada banyak hadis tentang itu. Nabi SAW bersabda, "Man akala," barang siapa yang makan atau minum, au syariba, nasian, karena lupa, falyutimma shaumahu, sempurnakan puasanya, innama at'amahu Allah wa saqah. Itu tidak lain Allah yang berikan makan dan memberi minum kepadanya. Allah berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya Allah, jangan hukumi kami karena lupa, karena keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala rafa'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih wa mastakrahu alaih." Sesungguhnya Allah mengangkat dosa dari umatku karena keliru, karena lupa, karena dipaksa. Ya. Jadi sesuatu yang dilakukan karena bukan kehendak. Sebagaimana yang ditanyakan tadi, dipaksa untuk minum. Ya, dipaksa minum obat, dia tidak ingin minum obat. Tetapi anak yang dipaksa minum obat oleh dokter, ya, mulutnya dipegang, lalu dimasukkan zat ke dalam mulutnya, maka ini tidak membatalkan puasa dia, karena itu di luar daripada kehendak dia. Ya. Lupa tidak soal. Dia berkumur-kumur lalu tiba-tiba masuk air ke dalam bukan karena kesengajaan, maka ini juga tidak membatalkan. Menghirup air, dia sudah berupaya untuk tidak melakukannya, tapi pelan-pelan. Tetapi terlanjur masuk, maka ini juga tidak membatalkan. Berikutnya, kaidah yang terakhir, al-aslu adamul kaffarah. Pada asalnya tidak ada kafarat, tidak ada denda fi mafsadatus shaum, untuk puasa-puasa yang batal atau perusak-perusak puasa, illa bidalil, kecuali dengan dalil. Artinya kaum muslimin, kalau ada seseorang melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, di mana pelanggaran ini sampai membatalkan puasa, maka tidak ada keharusan membayar kafarat, denda atau apapun namanya, kecuali adanya dalil. Jika tidak ada dalil, maka tidak ada kafarat, tidak ada denda. Nah, ini kaidah. Termasuk dengan hukum qada, mengganti fidyah, termasuk dengan fidyah. Ya. Fidyah juga tidak dibebankan kecuali dengan adanya dalil. Kalau tidak ada dalil, berarti tidak ada fidyah. Kafarat juga sama, maka tidak ada kafarat atau denda. Kaidah ini penting kaum muslimin, agar tidak mudah orang-orang mengeluarkan fatwa, ini dendanya ini, kecuali jika ada dalil yang jelas tentang berjima di siang hari. Maka hadis yang sahih seperti yang kita sebutkan sebelumnya, ada seseorang berkata, "Ya Rasulullah, saya menjima istri saya di siang hari. Apakah saya ada apa yang saya harus lakukan?" Kata Nabi, "Apakah engkau sanggup memerdekakan budak?" Berarti ada dalil. Ya. Katanya, "Tidak ada ya Rasulullah." "Bisakah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Kalau tidak bisa ya Rasulullah. "Apakah engkau bisa memberi makan 60 orang miskin?" Katanya, "Tidak bisa ya Rasulullah." Lalu kemudian Nabi SAW mendapatkan sedekah atau hadiah. Lalu hadiah itu diberikan kepada orang miskin tadi, dan Nabi memerintahkan untuk membagikannya kepada orang-orang miskin yang ada di Madinah. Namun dia berkata, "Ya Rasulullah, adakah orang yang lebih miskin dibanding saya daripada orang-orang yang ada di Madinah?" Maka Nabi pun tertawa dan menyuruh membagikan kepada orang-orang miskin, membagikan untuk keluarganya. Ya, ala kulli hal kaum muslimin, ini menunjukkan bahwa berjima seandainya tidak ada hadis ini, maka tidak ada kafarat. Tapi karena ada hadis, berarti kafarat. Begitu juga orang yang
sudah sepuh yang tidak sanggup untuk berpuasa, seandainya tidak ada dalil yang menyuruh untuk membayar fidyah, maka tidak ada kewajiban fidyah. Tetapi karena ada kewajiban fidyah, maka dia harus membayar fidyah. Tentang wanita yang hamil dan menyusui, sebagian ulama mengatakan yang ada adalah membayar qadha, karena dia serupa dengan orang yang sakit. Ada yang mengatakan dia membayar fidyah, ada yang mengatakan bayar qadha, bayar fidyah. Dan pendapat yang unggul bahwa wanita yang hamil dan wanita yang menyusui cukup membayar fidyah tanpa membayar qadha. Karena Ibnu Abbas mengatakan bahwa wanita yang hamil dan menyusui adalah masuk dalam kategori yang difirmankan oleh Allah, orang yang tidak sanggup untuk berpuasa. Ya, adalah orang yang wa'alladzina yutiquna fidyatun dan seterusnya. Dan orang-orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah sekian-sekian. Ya. Dan ini adalah fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, di mana Abdullah bin Umar ketika mengetahui istrinya hamil atau menyusui, disuruhnya untuk membayar fidyah tanpa qadha. Dan asar-asar yang sahih, ada beberapa asar dari Ibnu Abbas, begitu juga dari Abdullah bin Umar terkait dengan fidyah qadha, fidyah qadha. Ada yang mengatakan bayar fidyah, bayar qadha, qadha fidyah. Tetapi asar yang sahih yang datang dari Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas, bahwa pendapat mereka adalah membayar fidyah tanpa mengqadha. Nah, demikian kaum muslimin, ya, tentang masalah kafarat dan masalah qadha. Terkait tentang dari pertanyaan saudara kita tadi, ketika seseorang misalnya seseorang mendapatkan kabar hilal, bahwa ada melihat hilal di siang hari, ya, jadi di malam hari sudah berupaya melihat, lalu berita datang terakhir, datang belakangan, apakah orang ini wajib mengqadha puasanya atau tidak? Kaum muslimin, seperti yang kita katakan, bahwa jika malam tidak terlihat karena mendung, sudah berupaya, ya, sudah dilakukan ru'yah dan tidak terlihat, maka dan tidak ada informasi di malam itu, maka yang menjadi patokan adalah bahwa hari itu belum masuk apa? Belum masuk Ramadan. Itu hukum yang terpakai, itu hukum asal yang terpakai. Karena Nabi mengatakan bahwa malam itu adalah hari berikutnya, besok itu adalah hari Syak. Berdasarkan apa? Berdasarkan ruqyah yang dilakukan malam hari. Oleh karena itu, jika keesokan harinya, misalnya keesokan harinya, orang-orang sudah tidak berpuasa, lalu kemudian ada kabar bahwa ini orang adil, bahwa dia melihat malam tadi, ya, tetapi sudah terlanjur diumumkan bahwa bahwa tidak berpuasa besok, masih Sya'ban, maka kata ulama pendapat yang rajih bahwa pada asalnya dia mengikuti hukum asal di malam hari, bahwa dia tidak melihat hilal, alias dia tidak berpuasa dan tidak ada qadha. Kenapa kaum muslimin? Yang namanya puasa itu, jadi dia tidak perlu menahan diri. Dia tidak perlu menahan diri. Karena yang namanya puasa itu dimulai dari sebelum terbitnya fajar, dan harus ada niat. Malam yubayyitus siyam ilal lail. Siapa yang tidak bermalamkan niatnya di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Dan orang ketiga tidak melihat, tidak ada hilal, berarti keesokan harinya tidak berpuasa. Itu sudah hadir dalam hatinya bahwa tidak berpuasa keesokan harinya. Nah, sekarang apakah dia harus mengqadha? Nah, untuk mengqadha ini perlu dalil yang tegas. Sebab kita katakan yang menjadi pegangan tolak ukur adalah peristiwa di malam hari. Apakah dia melihat hilal atau tidak melihat hilal? Sebab ketika dia tidak melihat hilal, berarti dia diperintahkan untuk menggenapkan Sya'ban. Seandainya pun diperkirakan ada hilal pada waktu itu, tapi karena mendung, tetap besoknya dianggap sebagai bulan
Sya'ban. Allahu a'lam bissawab. Baik. Ya. Tampaknya cukup ya. Sudah masuk maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita bulan Ramadan, karena kaum muslimin, kenikmatan yang didapatkan orang Ramadan dengan yang tidak mendapatkannya tentu kenikmatan yang luar biasa. Dan antum sudah baca hadis tentang ada orang yang satu mati di medan jihad, di tahun berikutnya orang ini tidak mati di medan perang, tetapi dia lebih dulu masuk surga dibanding orang yang mati syahid. Lalu kata Nabi, apa yang buat kalian heran? Dia sudah mendapati bulan Ramadan, dia sudah bersujud di dalamnya, dia sudah rukuk, dia sudah dan lain sebagainya. Jadi bulan Ramadan ini benar-benar istimewa. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada antum untuk menikmati dan mencicipi bulan ini, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syukran jazakallahu khairan katsiran kami ucapkan kepada